Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala Pertama-tama marilah kita berikan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang hari ini kami sudah berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Lalu pula kita hadirkan puji dan syukur kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Di sini saya sebagai pemateri sekalian moderator, saya akan kelompok kami akan menyampaikan materi tentang pembelajaran di era digital. Baik, langsung dimulai saja. Yang pertama, pembelajaran di era digital. Di zaman teknologi yang berkembang pesat seperti sekarang, pembelajaran di era digital menjadi kebutuhan yang semakin penting. Pembelajaran di era digital ini digital atau e-learning memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi peserta didik maupun pengajar. Dengan memanfaatkan teknologi, proses pembelajaran dapat dilakukan secara fleksibel, interaktif, dan menyenangkan. Yang berikutnya ada karakteristik e-learning. Yang pertama ada aksesibilitas, yang kedua ada interaksivitas, dan yang ketiga ada personalitas. Selanjutnya ada manfaat penggunaan e-learning. Yang pertama fleksibilitas. Peserta didik dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja serta menyesuaikan waktu belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua ada efisiensi biaya. Penggunaan e-learning dapat mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan cetak materi pembelajaran sehingga lebih hemat dan efisien. Dan yang ketiga ada efektivitas pembelajaran. Materi pembelajaran yang disajikan secara digital dan lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ini ada peran dan fungsi e-learning dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada suplemen pembelajaran. E-learning dapat berfungsi sebagai suplemen atau tambahan dalam pembelajaran, memperkaya materi dan aktivitas kelas. Yang kedua ada pengganti pembelajaran. Dalam situasi tertentu, e-learning dapat menggantikan pembelajaran tatap muka seperti pada pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran mandiri. Dan yang ketiga ada alat komunikasi. Fitur dalam e-learning sebagai forum yang didiskusikan di bidang setting dan menjadi alat komunikasi dalam kolaborasi antara peserta dan pengajar. Selanjutnya yaitu penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran. Pertama ada berbagi materi. Pengajar dapat dengan mudah membagikan berbagai jenis materi pembelajaran seperti dokumen, presentasi, video, dan lainnya melalui Google Classroom. Yang kedua itu ada aktivitas interaktif. Peserta didik dapat terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang interaktif seperti kuis, tugas, dan diskusi dalam Google Classroom. Yaitu yang ketiga, umpan balik cepat. Pengajar dapat memberikan umpan balik dan penilaian dengan cepat kepada peserta didik sehingga mereka dapat memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar. Yaitu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penggunaan e-learning. Yaitu kelebihannya fleksibilitas waktu dan tempat belajar, biaya lebih hemat dibandingkan pembelajaran tatap muka, materi pembelajaran dapat diakses kapan saja. Terus yang terakhir ada interaktivitas antara peserta didik dan pengajar. Dan kekurangannya yaitu yang pertama ada membutuhkan perangkat dan koneksi internet yang memadai. Yang kedua ada kurangnya interaksi sosial dan tatap muka. Yang ketiga motivasi belajar mandiri yang rendah. Dan keempat tantangan dalam memastikan kejujuran peserta didik.
Selanjutnya inovasi media pembelajaran digital, yaitu yang pertama ada augmented reality, teknologi AR dapat menampilkan objek virtual 3D yang terintegrasi dengan lingkungan nyata, meningkatkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Selanjutnya ada gamifikasi, penerapan elemen-elemen game dalam pembelajaran seperti poin, level, dan tantangan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Selanjutnya ada analitik pembelajaran. Pemanfaatan data dan analitik pembelajaran dapat memberikan wawasan berharga untuk mengoptimalkan proses belajar dan pengajaran. Selanjutnya yang terakhir itu ada kecerdasan buatan. Teknologi AI dapat digunakan untuk mengembangkan sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik. Lalu ada menyusun LKS digital. Yang pertama, identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan. Tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan disesuaikan konten LKS digital dengan tujuan tersebut. Yang kedua ada struktur konten. Susun struktur konten LKS digital dengan runtut mulai dari pendahuluan, materi, aktivitas hingga evaluasi. Yang ketiga ada desain interaktif. Integrasikan fitur interaktif seperti hyperlink, animasi, dan kuis untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Lanjut yang terakhir itu ada uji coba dan revisi. Lakukan uji coba LKS digital dengan peserta didik dan lakukan revisi berdasarkan umpan balik yang diterima. Mungkin hanya itu saja yang kami bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas bisa ditanyakan atau saran atau kritikan, mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin bertanya terkait dari yang telah disampaikan. Apakah pembelajaran digital ini tuh efektif bagi anak yang ada di pedalaman sekolah, ada yang sekolah di pedalaman? Jadi kan kalau di sekolah di pedalaman itu kan terbatas sinyal dan alat-alat digital yang lainnya, termasuk HP juga. Bagaimana kalau Mana itu gimana maksudnya? Jadi nyambung itu lagi. tadi salah. Tadi itu Pembelajaran digital itu kira-kira ya efektif. efektif Efektif ya. ya kalau untuk siswa yang di pedalaman. Yang nggak punya Yang sinyal, kurangnya akses nggak punya handphone, nggak punya laptop, nggak punya semua. Kalau menurut saya itu kayaknya cukup efektif karena kan anak-anak yang di sana kalau misalnya jaringan susah kan jarang mungkin lihat bisa belajarnya kayak pakai video atau gambar-gambar gitu. Caranya gimana? Kalau nggak ada ininya. Kalau misalnya di Pembelajaran. Kalau misalnya di pedalaman nggak ada akses internet atau gadget, bisa saja anak tersebut ke kota dulu gitu untuk Nah, kita pakai ini buat ajar misalnya kalau kita suruh mengamati lingkungan, kita suruh keluar aja belajar di luar gitu. Berarti nggak efektif. Iya, digital kalau misalnya di sana agak susah. Kita bisa keluar aja lihat sekitar kayak lingkungan gitu. Loh, tapi kan ini materi tentang digital, bukan tentang lingkungan. Kan kalau susah di sana kayak gitu. Iya, tapi kan saya kan pertanyaannya kan efektif Kalau bagi siswa yang di pedalaman gitu. Bukan Itu jawabannya nggak efektif gitu. enggak sih. Jawabannya
jadi efektif apa bisa jadi nggak efektif? Bilang aja Jadi enggak. efektif apa enggak? Tidak efektif gitu loh, maksudnya di sana itu juga kan tidak ada jaringan kalau di rumah sakit. Ya beda. Seperti itu mungkin. Kayaknya bisa jadi nggak efektif sih benar, karena memang terbatas sih akses internet sama digital kan seperti handphone gitu kan. Kalau pedalaman kan pasti jauh kan dari kota gitu. Ya memang nggak efektif sih kalau kurang efektif untuk hanya yang pedalaman gitu. Terus kalau yang efektifnya apa? Pakai peta konsep aja. Apa? Pakai peta konsep. Oke. Gimana? Ya, kalau kurang ini ya tanya Pak Didi aja. Kurang. Ini menurut kita. Menurut kita aja sih. Ya, terima kasih. Nah, yang lain ada yang ingin ditanyakan atau yang saran? Tidak ada. Saran, kritik atau tanya. Saran dulu. Boleh. Waktu. This is PPP. Ya, terakhir tanya. Satu kan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri presentasi pada siang hari ini. Jika ada kurang dan lebihnya, lebihnya bisa diambil dan kurangnya bisa dimaafkan. Bila berbuat budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.